Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita dan keluarga kita. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar menjadi eksportir bersama Hindrasu Channel. Salam dan sholawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik, tata cara berkehidupan, tata cara beribadah, serta khususnya di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Saat ini saya sedang di Serang, Provinsi Banten, untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman pelaku usaha di Banten dan sekitarnya. Semoga apa yang kami lakukan bersama panitia dalam pelaksanaan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Hari ini saya akan share terkait dengan beberapa pertanyaan, khususnya di dalam mencari forwarder. Nah, forwarder ini penting sekali karena di dalam forwarder ini yang perlu Anda dapatkan informasi dari forwarder ini ada dua hal. Satu, terkait dengan biaya inland transportation dari gudang Anda sampai ke pelabuhan kontainer yard dan sampai masuk kapal. Ini adalah komponen biaya yang harus Anda dapatkan informasinya dari teman-teman forwarder. Yang kedua, informasi terkait dengan freight, biaya kirim atau ongkos kirimnya dari pelabuhan muat sampai pelabuhan tujuan. Dua komponen ini sangat penting sekali karena untuk mendapatkan harga yang terbaik Anda harus bisa memahami komponen-komponen ini masuk di dalam unit price Anda atau masuk di dalam harga Anda. Khususnya untuk komponen harga yang dari gudang Anda sampai ke kontainer yard dan masuk kapal, ini yang harus utama karena di dalam komponen ini nanti Anda akan menentukan bagaimana membuat harga free on board. Ya. Harga free on board ini adalah harga standar, harga default untuk ekspor. Free on board itu harga barang sampai masuk kapal. Nah, karena ini menjadi satu kunci yang penting, maka kami menyarankan teman-teman pelaku usaha untuk mencari kolega atau partner forwarder yang bisa memberikan informasi terkait dengan komponen biaya dua hal tersebut, lokal maupun biaya kirimnya sampai ke pelabuhan tujuan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika Anda ketemu calon buyer, salah satunya ya diminta adalah harga FOB dan harga sampai pelabuhan tujuan. Nah, kalau informasi ini Anda dapatkan lebih dulu, maka Anda akan mendapatkan atau Anda akan merespon dengan cepat permintaan dari calon customer itu. Tetapi kalau Anda tidak siapkan, maka Anda tentu akan terlambat ataupun delay dalam merespon ini. Nah, ini mempengaruhi citra perusahaan. Karena apa? Karena ditanya harga, Anda kesulitan untuk menjawab dan Anda baru mencari forwarder. Oleh karena itu, salah satu langkah pertama sebelum atau jauh sebelum Anda mencari buyer itu adalah mendapatkan partner dengan forwarder. Tetapi di dalam mencari forwarder ini juga tidak mudah. Saya ada beberapa pengalaman ketika baru memulai bisnis ekspor itu, bahwa mencari forwarder itu tidak mudah dan butuh effort yang sungguh-sungguh. Pernah satu kali ketika saya kontak forwarder, mereka akan bertanya, shipmentnya kapan Pak? Padahal saya belum ada rencana shipment. Jadi saya jawab aja, untuk menghitung harga ekspor.
kemudian tidak ada respon sama sekali. Yang lainnya lagi, ketika kita kontak, mereka minta tolong dikirim email aja, saya dikasih emailnya. Begitu saya email permintaan saya, freight, biaya lokal, inland transportation sampai masuk kapal dan lain sebagainya, tidak ada balasan. Dan yang lucunya, 1 bulan kemudian saya dikontak oleh marketing, Pak, kapan barangnya bisa diambil? Katanya mau diekspor. Ini mumpung saya ada di sekitar Depok, waktu itu saya mulai bisnis ekspornya ada di Depok. Nah ini ya bagi saya agak lucu ini, dan saya komentari. Ada dulu saya tanya freight, ada satu biaya, Anda nggak respon lah. Sekarang kok ada minta barang mau dikirim, mau diambil. Barang apa yang mau diambil? Oh, tidak ada informasi mengenai harga, dan juga belum ada deal. Nah ini usaha-usaha ini, insya Allah kalau Anda serius itu akan mendapatkan hasil, mendapatkan teman-teman forwarder yang sangat kooperatif. Setelah saya analisa, kenapa forwarder ini kok lambat respon, bahkan tidak mau merespon permintaan kita? Satu, bahwa teman-teman forwarder di sini itu kadang sangat hati-hati menyampaikan informasi terkait dengan freight. Khawatirnya apa? Khawatir terhadap kompetitor. Bisa jadi Anda mungkin ketika telepon mereka berpikir Anda adalah kompetitor juga. Mereka sangat hati-hati karena persaingan forwarder ini sangat ketat dan harga pun tipis-tipis gitu ya persaingannya. Satu itu. Yang kedua, mereka sudah terlalu sibuk ya, bagi marketing yang senior, mereka sudah terlalu sibuk untuk melayani eksporter yang sudah ada, eksporter existing. Mereka sudah sibuk sehingga tidak mau melayani pemain-pemain baru yang mungkin anggapannya masih tanya saja, tidak ada realisasi. Yang ketiga, mereka sangat hati-hati juga memberikan informasi freight ataupun biaya-biaya lain karena juga terkait dengan kategori barangnya. Ada yang bebas untuk diekspor ataupun ada yang dianggap dangerous goods ya, dangerous cargo. Ini sangat hati-hati karena mereka ini sangat limited. Bisa jadi dia tidak bisa handle terkait dengan barang yang Anda kirim. Nah, mungkin hal-hal itu juga mempengaruhi mereka untuk enggan untuk menjawab. Yang keempat adalah kesiapan teman-teman pelaku usaha. Kalau bertanya terlalu dasar sekali sehingga mengetahui bahwa ini adalah pemain baru dan masih lama untuk mendapatkan ordernya. Dan juga tanyanya mungkin terlalu detail. Ya, terlalu detail sehingga mereka tidak bisa menjawab juga dengan detail itu. Karena teman-teman yang sudah expert di dalam ekspor itu tanyanya sangat sederhana. Nanti akan saya share di video selanjutnya bagaimana caranya bernegosiasi dengan forwarder. Nah itu. Jadi Anda tetap semangat di dalam cari forwarder ini karena teman-teman forwarder itu kunci. Nah untuk teman-teman forwarder khususnya marketing di forwarders ya, di teman-teman logistik, saya mengharap bantuan Anda semua. Ayo bantu teman-teman pelaku usaha yang pemain-pemain baru ini, karena kami sebagai mentor, teman-teman yang lain sebagai coach, kemudian ada trainer yang lain itu mengajak agar terciptanya eksporter baru agar Indonesia neraca perdagangannya lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini kami juga membutuhkan support Anda untuk membantu teman-teman pelaku usaha di awal-awal memulai usahanya. Bagaimana Anda bisa memberikan informasi terkait biaya, terkait dengan hal-hal yang diperlukan di dalam logistik itu. Karena ini sangat penting sekali. Tanpa informasi biaya sebagai komponen harga, mereka akan sulit untuk mendapatkan.
order dari customer. Dan diharapkan ketika Anda sudah memberikan informasi harga tersebut, insya Allah teman-teman pelaku usaha juga akan loyal. Artinya kalau betul-betul mendapatkan order, tentu akan ke tempat usaha Anda atau ke perusahaan Anda untuk diatur realisasi kargonya. Ini kami juga menganjurkan kepada mereka, ya. Kalau Anda bertanya kepada forwarder A, maka kalau bisa ya ekspornya melalui forwarder A. Jangan hanya ditanya-tanya saja. Nah, itu. Yang kedua terkait dengan isu-isu terkini terkait space yang sulit ya didapat ya, atau bahasa kasarnya adalah kontainernya sulit, kemudian harga yang melambung tinggi. Nah, ini juga kadang-kadang akan mempengaruhi kalau respon Anda menjawab, wah sulit Pak, kontainer sulit, harganya tinggi, sulit ini didapatkan. Nah, ini juga akan mempengaruhi secara psikologi teman baru memulai usaha. Jangan-jangan dia nggak bisa ekspor nih karena freight-nya tinggi. Jadi sebaiknya Anda tetap sampaikan saja bahwa biaya dari gudang Anda sampai masuk kapal sekian rupiah, sekian juta rupiah, dan biaya muat 1 kali 20, 1 kali 40 dari pelabuhan muat sampai pelabuhan tujuan adalah sekian dolar. Saya kira itu saja mereka yang akan memutuskan di dalam hal ini, baik mahalnya harga ataupun ada perbedaan harga dan sebagainya. Karena ini dia akan menghitung sebagai komponen biaya dan supaya mereka bisa melakukan dealing transaksi tersebut. Nah, ini spot. Kemudian kalau Anda memang tidak mempunyai harga saat ini, ya bisa ada sebagai tentatif harga bulan kemarin, ya, sebagai tentatif ya untuk harga freight-nya. Nah, informasi yang Anda berikan kepada pelaku-pelaku usaha baru ini sangat-sangat membantu, ya. Dan insya Allah ini juga menjadi amal bagi Anda semua di akhirat nanti, karena ini juga terkait dengan amal jariah, ya, akan berkelanjutan. Nah, ini yang kami harapkan dari teman-teman forwarder. Yuk sama-sama kita bangun negara ini, bantu teman-teman pelaku usaha yang baru untuk bisnis ekspor ini mendapatkan informasi-informasi terkait dengan logistik yang Anda kuasai. Untuk teman-teman pelaku usaha, Anda tetap semangat, ya. Mungkin Anda harus lebih gigih mencari forwarder di sini. Dan pasti nanti akan ada teman-teman forwarder yang merespon atas permintaan Anda itu. Dan itu akan berkelanjutan terus-menerus sehingga Anda nanti bisa melakukan deal ekspornya, deal transaksinya, dan bisa melakukan realisasi ekspornya. Semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi Anda untuk tetap melakukan bisnis ekspor. Jangan patah semangat, terus mencari teman-teman forwarder yang bisa mensupport bisnis Anda. Dan kalau Anda sudah berjalan ekspornya, ganti support mereka untuk menjalankan transaksi ataupun pelayanan ekspornya. Nah, ini akan menghasilkan simbiosis mutualisme. Nah, informasi yang sedikit ini yang saya berikan, nanti akan saya share bagaimana cara kita melakukan negosiasi dengan forwarder. Ikuti channel selanjutnya. Semoga Anda bisa memahami terhadap isi dari materi ini dan Anda bisa menjalankan bisnis Anda. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.